Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil presentasi kami dengan materi perubahan metode akuntansi dan koreksi kesalahan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Antonius Rizky Noviandi dengan NIM 074. Yang kedua, Yasminia Eka Ramadhani dengan NIM 085. Dan yang terakhir, saya sendiri Anastasia Yoinas Misogen dengan NIM 080. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Yasmin. Perubahan akuntansi. IASB telah menetapkan kerangka kerja pelaporan yang mencakup 3 jenis perubahan akuntansi. 3 jenis perubahan akuntansi tersebut adalah yang pertama yaitu perubahan prinsip berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Sebagai contoh, perubahan metode penelitian persediaan dari LIPO menjadi biaya rata-rata. Kemudian perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contohnya adalah perubahan estimasi umur manfaat aktifan. Perubahan identitas sebagai contoh, perubahan perusahaan spesifik dalam satu kelompok, perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disusun. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip ekonomi yang berlaku umum ke yang lainnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan dalam setiap situasi ini untuk memastikan bahwa perubahan prinsip memang telah terjadi. Akhirnya, jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima atau jika prinsip itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan. Perpindahan dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar aktural dianggap juga sebagai koreksi kesalahan. Berikut 3 pendekatan yang disarankan untuk melaporkan perubahan prinsip akuntansi. Yang pertama yaitu pelaporan perubahan pada periode berjalan. Pengaruh kumulatif adalah perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dan metode lama. Penyesuaian ini kemudian dilaporkan hanya dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu pelaporan perubahan secara prospektif. Penyesuaian prospektif atas laporan keuangan akan menyusun kembali laporan keuangan tahunan sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru ditetapkan. Perusahaan menyajikan pengaruh kumulatif dan perusahaan sebagai penyesuaian atas laba di tahun awal tahun paling awal yang disajikan dalam laporannya. Kemudian pelaporan perubahan secara prospektif atau di masa depan. Pada pendekatan ini, hasil yang telah dilaporkan sebelumnya biasanya tidak diubah. Saldo awal tidak perlu disesuaikan. Pendukung pendekatan ini berargumen bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang dapat diterima, maka laporan tersebut sudah final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan menerapkan prinsip baru. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Ketika perusahaan mengubah satu prinsip akuntansi, perubahan tersebut sebaiknya dilaporkan dengan aplikasi retrospektif. Secara umum, perusahaan tersebut harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu perusahaan mengoreksi laporan keuangan pada setiap periode yang tercakup. Maka informasi laporan keuangan terkait periode terdahulu akan berdasarkan pada prinsip akuntansi yang baru. Kemudian perusahaan mengkoreksi nilai pindah buku atas aktiva kewajiban terhitung awal tahun pertama yang mencakup dalam laporan. Maka akun-akun tersebut mencerminkan pengaruh kumulatif pada periode-periode terdahulu akibat perubahan pada periode-periode yang lebih baru. Perusahaan juga melakukan koreksi pengimbangan atau offset terhadap neraca pembukuan atas akun laba ditahan atau komponen relevan lainnya dalam ekuitas pemegang saham atau aktiva bersih terhitung awal tahun pertama yang tercantum dalam laporan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anastasia.
Melaporkan perubahan prinsip akuntansi. Pengungkapan perubahan akuntansi sangatlah penting. Para pemakai laporan keuangan menginginkan informasi konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsisten seperti ini menjamin manfaat laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan utama disajikan sebagai berikut. Yang pertama, sifat dan alasan perubahan prinsip akuntansi tersebut. Bagian ini harus menyerahkan penjelasan mengenai kelebihan prinsip akuntansi baru tersebut. Yang kedua, metode penerapan perubahan tersebut terdiri dari deskripsi informasi periode terlebih dahulu yang telah dikoreksi secara retrospektif, pengaruh perubahan tersebut terhadap laba operasi yang berlanjut, laba bersih setiap item dalam satu bagian yang ikut berpengaruh, dan setiap nilai per saham yang terpengaruh dalam periode berjalan dan dalam setiap periode terdahulu yang terkoreksi secara retrospektif. Selanjutnya, pengaruh kumulatif perubahan terhadap laba ditahan atau komponen ekuitas atau aktiva bersih dalam laporan posisi keuangan, terhitung periode paling terdahulu yang tercatat di dalamnya. Selanjutnya, pengaruh langsung dan tidak langsung. 1. Pengaruh langsung. IASB berketetapan bahwa perusahaan harus menetapkan pengaruh langsung perubahan prinsip akuntansi secara retrospektif. Contohnya, pengaruh langsung berupa koreksi neraca persediaan akibat perubahan metode penilaian persediaan. Yang kedua, pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung adalah semua perubahan atas arus kas perusahaan pada periode berjalan atau masa depan yang disebabkan oleh perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contohnya, pengaruh tidak langsung berupa perubahan pembagian laba atau pembayaran royalti yang bergantung pada nilai dalam laporan seperti pendapatan atau laba bersih. Pengaruh tidak langsung tidak mengubah nilai-nilai dalam laporan pada periode terdahulu. Selanjutnya, ketidakpraktisan. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh periode terdahulu, bahkan setelah mengusahakan semua cara yang masuk akal. Perusahaan tidak boleh memakai penerapan retrospektif bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif memerlukan penetapan asumsi-asumsi mengenai rencana kerja pihak manajemen pada periode terdahulu. Yang ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi-estimasi signifikan terkait periode terdahulu dan perusahaan tidak dapat secara objektif mengesahkan informasi yang diperlukan dalam menetapkan estimasi-estimasi tersebut. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Penyusunan laporan keuangan memerlukan estimasi dampak dari kondisi-kondisi dan peristiwa di masa datang. Berikut ini adalah contoh pos-pos yang memerlukan estimasi. Yang pertama, piutang tak tertagih. Yang kedua, keusangan persediaan. Yang ketiga, umur manfaat dan nilai sisa aktiva. Yang keempat, periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditangguhkan. Yang kelima, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan kembali. Dan yang terakhir, perubahan metode penyusutan. Perubahan estimasi harus ditangani secara prospektif, yaitu tidak ada perubahan yang harus dibuat dalam hasil yang dilaporkan sebelumnya. Jadi, pengaruh dari semua perubahan estimasi diperhitungkan pada poin 1, periode perubahan jika perubahan itu hanya mempengaruhi periode bersangkutan, atau poin kedua, perubahan periode dan periode di masa datang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Akibatnya, perubahan estimasi dipandang sebagai koreksi atau penyesuaian normal yang berulang. Hasil alami dari proses akuntansi dan perlakuan retrospektif dilarang. Selanjutnya, pelaporan perubahan dalam entitas. Suatu perubahan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan, yang sebenarnya merupakan laporan dari entitas, berbeda harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya, guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama semua periode. Contoh perubahan dalam estimasi pelaporan. Yang pertama, menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan dari kelompok perusahaan individual. 2. Mengubah anak perusahaan tertentu yang terdiri dari kelompok perusahaan, di mana laporan keuangan konsolidasi disajikan. 3. Mengubah perusahaan yang termaksud dalam laporan keuangan gabungan. 4. Perubahan metode akuntansi biaya.
ekuitas atau konsolidasi untuk anak perusahaan dan investasi. Perubahan dalam entitas pelaporan bukan berasal dari penciptaan, pemutusan, pembelian di posisi anak perusahaan, atau inti bisnis lainnya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Rizky Noviandi. Baiklah, selanjutnya pelaporan koreksi kesalahan. Berikut ini contoh-contoh dari kesalahan akuntansi. Yang pertama, perubahan dan prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dasar pemikiran dari hal ini adalah bahwa periode sebelumnya telah disajikan secara tidak benar. Contohnya, perubahan dari akuntansi dasar kas atau pajak ke penghasilan dasar akrual. Yang kedua, kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagiannya. Contoh dari kesalahan ini adalah penjumlahan kartu perhitungan persediaan yang salah dalam menentukan nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contoh dari kesalahan ini, penggunaan tarif penyusutan yang secara tidak realistis. Yang keempat, kelalaian. Seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan beban atau pendapatan tertentu di akhir periode. Yang kelima, penggunaan fakta yang tidak benar, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa yang menghitung dasar penyusutan dan pendekatan garis lurus. Yang keenam, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aktiva serta sebaliknya. Laporan periode tunggal. Neraca tahun bersangkutan atau tahun berjalan tidak akan menyatakan kewajiban pajak yang ditangguhkan terkait bangunan dan akan akumulasi penyusutan. Bangunan kini dilaporkan ulang dengan nilai yang lebih besar. Laporan laba rugi tidak akan terpengaruh. Laporan komparatif. Jika laporan keuangan komparatif dibuat, maka penyesuaian harus dilakukan guna mengoreksi jumlah semua akun yang terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk semua periode pelaporan. Data dari setiap tahun yang disajikan harus dinyatakan kembali sampai benar dan setiap penyesuaian susulan harus ditampilkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya atau laba ditahan selama periode terlebih dahulu dilaporkan. Yang ketiga, ikhtisar perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Perkembangan pedoman untuk melaporkan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan telah membantu memecahkan beberapa masalah akuntansi yang signifikan dan sudah lama. Perubahan prinsip akuntansi akan dianggap tepat hanya apabila perusahaan menunjukkan bahwa prinsip akuntansi alternatif yang berlaku umum yang telah diadopsi lebih disukai daripada prinsip sebelumnya. Dalam menerapkan pedoman profesi akuntansi, preferensi di antara prinsip akuntansi harus ditentukan atas dasar apakah prinsip yang baru dapat memperbaiki pelaporan keuangan bukan atas dasar dampak pajak penghasilan semata. Analisis kesalahan. Dalam kenyataannya, mengidentifikasi materialitas adalah sulit. Dan pengalaman serta pertimbangan harus digunakan untuk menentukan apakah perlu melakukan penyesuaian atas kesalahan tertentu. Semua kesalahan yang dibahas dalam bagian ini diasumsikan material dan membutuhkan penyesuaian. Kesalahan dan neraca. Kesalahan ini akan mempengaruhi penyaji akun aktiva, kewajiban atau ekuitas pemegang saham,
Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi utang aktiva pabrik sebagai persediaan. Reklasifikasi atas pos-pos tersebut ke posisi yang benar diperlukan apabila kesalahan ditemukan. Jika laporan komparatif yang mencakup tahun kesalahan telah dibuat, maka neraca untuk tahun kesalahan tersebut akan dinyatakan kembali secara benar. Kesalahan-kesalahan dalam laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyaji akun-akun nominal dalam laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan klasifikasi yang tidak benar atas pendapatan atau beban, seperti mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagian beban dari ragu-ragu, dan beban pensyutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi dalam laporan laba rugi tidak memiliki pengaruh terhadap neraca dan laba bersih. Kesalahan dalam neraca dan laporan laba rugi. Kesalahan yang saling menyeimbangkan adalah kesalahan yang akan di-offset atau dikoreksi selama 2 periode. Yang kedua, ada kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan, yaitu kesalahan yang tidak di-offset. Dalam periode akuntansi berikutnya, misalnya tidak mengkapitalitas peralatan yang memiliki umur manfaat 5 tahun. Jika kita langsung membebankan aktiva ini, maka beban akan dinyatakan terlalu tinggi dalam periode pertama, tetapi dinyatakan terlalu rendah pada 4 periode berikutnya. Itu hanya secara agregat pada akhir tahun kelima, karena aktiva telah disusutkan sepenuhnya. Jadi, kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan adalah kesalahan yang memerlukan lebih dari 2 periode untuk mengoreksinya. Penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Pembahasan tentang analisis kesalahan lebih ditunjukkan pada identifikasi jenis kesalahan yang terlibat dan akuntansi untuk mengoreksinya. Dalam catat koran. Next. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.